Halo nakama. Sebelum kita mulai part 2 di Ark Skypiea, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kekuatan tersebut bernama Impact, di mana kekuatan itu berhasil memojokkan Luffy dan yang lain. Dan setelah beberapa lama mencoba, akhirnya Luffy menemukan celah dari Satori. Dan akhirnya mereka berhasil menangkapnya. Kemudian Sanji pun menghabisi Satori karena ia sangat marah. Setelah mengalahkan Satori, mereka pun langsung mencari kapal mereka dan melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Going Merry dibawa kepiting raksasa ke sebuah altar persembahan. Namun setelah melihat tempat tersebut, mereka sudah mulai mengerti bahwa mereka sekarang mendapat hukuman dari Dewa Pulau ini. Dan altar persembahan tersebut agak aneh. Dan danau tersebut didiami oleh ikan hiu raksasa yang sangat liar. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa keluar dari altar persembahan. Singkat cerita Zoro, Nami dan Robin pergi dari altar tersebut menggunakan akar sebagai ayunan. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari altar tersebut. Di tempat lain, Chopper yang sendiri menjaga kapal tiba-tiba didatangi oleh salah satu pendeta dewa, di mana Sura datang ingin menghabisi para kawanan topi jerami. Namun yang berada di sana hanya Chopper saja. Alhasil Chopper di sini berusaha keras menghentikan Sura, sambil menjaga kapal Going Merry agar tidak hancur terkena serangan dari Sura. Hal tersebut membuat Chopper kewalahan dan membuatnya terpojok. Ia meminta bantuan Gunfire lewat peluit yang ditiupnya. Tak berapa lama akhirnya Gunfire datang untuk membantu Chopper. Namun itu tidak mudah, karena Sura berhasil mengimbanginya. Dan di saat terakhir Sura berhasil mengalahkan Gunfall sekaligus Chopper. Dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Secara tak terduga Chopper dan Gunfall yang jatuh ke dalam lautan putih pun ditolong oleh seekor burung Southbird. Dan itu membuatnya selamat. Di bagian lain Zoro, Nami, dan Robin pun menjelajahi hutan tersebut. Dan tak terduga Nami menemukan sebuah tempat yang tak asing. Ternyata tempat itu adalah potongan pulau dari Pulau Jaya. Kemudian, mereka menemukan solusi dari terpecahnya Pulau Jaya. Dan kemudian mencoba menyatukan potongan peta Pulau Jaya dan peta Upper Yard. Dan ketika digabungkan peta itu berbentuk seperti tengkorak. Dan menyimpulkan bahwa di salah satu bagian mata itu ada emas. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke altar persembahan. Di sisi lain kelompok Luffy berhasil sampai di altar persembahan dan bertemu dengan Chopper. Juga kembalinya kelompok Nami. Akhirnya, mereka berkumpul lagi setelah berpisah. Akan tetapi mereka dikagetkan dengan kapal Going Merry yang rusak lumayan parah. Kemudian Chopper menjelaskan bahwa sebelumnya, ia diserang oleh seorang pendeta. Meskipun Gunfall terluka cukup parah saat melawannya. Setelahnya hari semakin gelap. Kawanan topi jerami pun memutuskan untuk berkamar dan menyatukan informasi yang ada agar bisa sampai di kota emas. Juga memberitahu kekuatan dari pendeta yang ada di Upper Yard. Part ini diawali dari keputusan bersama dari kru topi jerami yang memutuskan untuk mencari kota emas yang berada di Upper Yard. Dan mereka pun merencanakan sebuah strategi, di mana Luffy, Zoro, Chopper, dan Robin pergi mencari kota emas. Sementara, yang lain mempersiapkan kapal mereka ke sebuah tempat untuk kabur. Di tempat lain, kita juga diperlihatkan suku Sandia yang mulai mengumpulkan prajuritnya, di mana mereka bersiap untuk bertarung, untuk merebut kampung halaman mereka kembali. Dan pemimpin dari pasukan tersebut adalah Whipper. Karena Whipper adalah orang yang sangat kuat. Bukan hanya itu, ia juga memiliki tekad dari Kalgara sang pelindung Sandia. Maka dari itu para penduduk Sandia sangat menghormatinya. Sebelum-sebelumnya Sandia sering bertarung dengan pendeta dewa. Namun suku Sandia selalu kalah melawannya.
karena para pendeta dewa memiliki kemampuan yang cukup kuat. Weper di sini yang telah mendengar bahwa salah satu pendeta dewa telah dikalahkan oleh kelompok topi jerami, mulai bersiap untuk pergi ke Upperyard untuk mengalahkan Dewa Enel. Keesokan harinya terjadi peperangan besar di Pulau Upperyard, di mana para suku Sandia bertarung demi bisa pulang ke kampung halamannya. Kita mulai dulu dari kelompok Luffy yang sedang mencari kota emas. Namun di saat perjalanannya, mereka dikejutkan dengan ular yang sangat besar. Hal tersebut membuat kelompok Luffy menjadi berpencar. Sementara itu Luffy telah ditelan oleh ular raksasa. Namun para anggota yang lainnya tidak mengetahui bahwa Luffy berada di dalam tubuh ular raksasa tersebut. Sedangkan yang lain memutuskan untuk pergi ke kota emas secara langsung. Namun Chopper, Zoro, dan Robin dihentikan oleh seseorang, di mana Chopper berhadapan dengan salah satu pendeta dewa yaitu Gedatsu. Sementara Robin berhadapan dengan salah satu pimpinan pasukan dewa yaitu Yama. Sedangkan Zoro melawan salah satu petinggi dari Sandia. Namun masing-masing dari mereka berhasil mengalahkan para musuh-musuhnya, di mana suku Sandia melawan para pasukan dewa yang berada di bawah kendali Enel. Dan tak berapa lama, salah satu pendeta dewa yang bernama Sura telah dikalahkan oleh Weaver, di mana Weaver berhasil mengalahkan Sura dengan menggunakan Reject Dial, di mana Reject Dial adalah sesuatu hal yang sangat kuat. Dengan kekuatan itu, ia bisa mengalahkan musuhnya dengan sekali serang. Namun ada evil setelah menggunakannya, di mana sang pengguna akan terluka parah. Dan konon katanya setelah menggunakan Reject Dial si pengguna akan mati. Di sisi lain tepatnya di kelompok Nami mereka dikejutkan dengan datangnya Enel. Tujuan Enel ternyata untuk menemui Gunval. Namun Sanji dan Usopp tak diam saja dan mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi mereka dibuat tak berdaya dalam satu serangan. Nah saat itu kita diperlihatkan kekuatan dari Enel yaitu petir. Yaps, ternyata ia adalah pemakan buah iblis Goro-Goro no Mi, di mana ia adalah tipe paramesia. Dan tepatnya ia tidak bisa diserang dengan serangan biasa. Di sini tujuan dari Enan adalah memberitahu bahwa pasukan Gunval akan ia hancurkan. Itu membuat Gunval sangat marah, dan Enel pun pergi begitu saja. Melihat hal itu Gunval yang tak terima langsung mencarinya. Saat setelah itu datang Konia dan Pagaya untuk membantu Nami. Singkat cerita, Nami dan Konis berhasil sampai di tepi pulau itu. Juga menceritakan bahwa sebelum ke pulau ini, ia menyelamatkan gadis kecil yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang anak yang berasal dari suku Sandia. Lalu secara tiba-tiba terdengar suara yang aneh. Dan ternyata suara itu adalah suara dari ular raksasa. Nami dan Aisyah yang melihat itu sangat terkejut dan lari menggunakan Weaver. Hal tersebut membuat mereka dikejar sampai di tengah hutan. Tepatnya di Giant Jack atau biasa dikenal dengan tumbuhan besar yang menjulang tinggi. Di sisi lain Robin menemukan jalan misterius. Setelah melewatinya ternyata tempat tersebut adalah tempat dari suku Sandia. Tepatnya kita itu bernama Sandoran atau Kota Emas. Aat ingin menelusuri tempat tersebut. Ia dikejutkan dengan kedatangan Enel. Dan secara tak langsung, mereka membicarakan tentang kota emas yang dimiliki suku Sandia. Bahwa emasnya sudah dipakai untuk Maxim. Saat itu Robin menanyakan sebuah lonceng emas. Namun Enel tidak mengetahui emas tersebut. Di suatu tempat Zoro sedang tersesat. Dan ia mencari cara agar bisa ke tempat yang ditetapkan. Nah di saat di sana, ia sudah ditunggu oleh pendeta dewa. Pendeta itu bernama Om. Juga pasukan gerilya yaitu Weaver tiba di sana. Nah untuk ke tempat selanjutnya, mereka harus mengalahkan Am. Alhasil terjadilah pertarungan di sana. Nah saat bertarung, Zoro menemukan Chopper yang terluka parah akibat serangan dari pendeta dewa. Saat itu pun ia semakin marah dan ingin mengalahkan Am. Namun di sini Om mempunyai senjata yang sangat aneh dan itu membuatnya susah untuk dikalahkan. Dan secara tiba-tiba datang ular raksasa yang mengejar Nami. Zoro yang melihat itu sangat terkejut
Dan ia tidak berhasil menyelamatkan Nami yang dimakan oleh ular tersebut. Sampai akhirnya Nami dan Aisyah ditelan oleh ular tersebut. Kemudian Zoro dan Viper mencoba cara untuk menyerang ular tersebut. Namun tak kunjung berhasil dan membuat pertarungan semakin memanas. Sampai akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Om dengan jurus barunya. Di tempat lain saat Pagaye dan Konis menunggu kawanan topi jerami kembali, mereka mendengar suara teriakan. Ternyata itu adalah orang pembantu dari dewa, di mana ia mengungkapkan bahwa Pulau Langit akan dihancurkan. Dengan alasan Enel sudah memiliki semua tujuannya. Dan sekarang bertujuan untuk menghancurkan Pulau Langit beserta Upper. Secara tiba-tiba hukuman dewa pun datang. Dan membuat Pagaye dan orang tersebut terkena hukuman dewa. Konis yang melihat itu bertekad untuk menyampaikan pesan itu kepada para penduduk di kota Angel. Awalnya Konis tidak dipercaya oleh semua penduduk. Karena sebelumnya, ia berteman dengan seorang kriminal. Tetapi Konis tetap menjelaskan, sampai semua percaya dan mulai bergegas meninggalkan Pulau Langit. Sementara Konis kembali lagi ke kapal topi jerami. Dan Shin pun berpindah ke tempat Robith dan Enel. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, Dewa Enel langsung mengumpulkan semua orang yang masih hidup di Upper. Tujuannya untuk mengakhiri semua permainannya. Singkat cerita, semua orang berkumpul di hadapan Dewa Enel. Termasuk Nami dan Ganval yang berhasil keluar dari perut ular tersebut. Sementara Luffy dan Aisyah masih berada di dalam perut ular raksasa tersebut. Dan kemudian suasana menjadi tegang ketika Robin membuatnya marah. Ditambah Zoro, Viper, dan Ganval ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan dengan kekuatan yang mengerikan dari Enel. Dan yang tersisa hanya Nami, namun Nami di sini tidak dibunuh. Dan malah Nami diajak bergabung dengan Enel. Tak lama berselang, tepatnya Luffy dan Aisyah berhasil keluar dari perut ular raksasa tersebut. Dan ia pun melihat teman-temannya terluka parah. Ia pun sangat marah dan langsung pergi mencari Enel. Juga ia dibantu oleh Aisha karena Aisha di sini mengetahui lokasi dari Enel. Di lain tempat, Nami dibawa oleh Enel ke sebuah tempat, tepatnya di bawah kapalnya, di mana kapal tersebut bernama Maxim. Kapal tersebut berbeda dari yang lain, karena kapal tersebut bisa terbang dengan menggunakan kekuatan dari Enel saja. Dan tujuan Enel membuat kapal itu untuk pergi ke pulau tak terbatas. Dan katanya pulau tersebut adalah pulau tak berujung, dan ia menyebutnya dengan Fairy Fair. Namun Nami di sini mengikuti Enel agar ia tidak dibunuh. Dan ia mencari kesempatan untuk pergi dari tempat tersebut saat Enel lengah. Akhirnya Luffy dan Aisyah tiba ke hadapan Enel. Tujuannya untuk mengalahkan Enel dan menyelamatkan Nami. Kita diperlihatkan pertarungan di antara mereka, di mana Enel tidak bisa melukai Luffy dengan petirnya, karena Luffy adalah manusia karet, yang secara alamiah karet akan menetralisirkan petir. Maka dari itu Enel tidak bisa mengalahkannya. Hal tersebut Luffy berhasil memojokkan Enel. Namun Enel tidak tinggal diam saja dan mulai berpikir cara untuk mengalahkan Luffy. Dan akhirnya ia mengetahui kelemahan Luffy, di mana ia bisa melukai Luffy dengan senjata tajam yang dibuatnya. Alhasil pertarungan pun menjadi sengit, sampai akhirnya Enel mengeraskan salah satu tangan Luffy dengan emas dan menendangnya keluar dari kapal. Tujuannya agar Luffy terjatuh, karena ia tidak mengalahkan Luffy. Di sisi lain, Sanji dan Usopp pun tersadar dari pingsannya. Lalu, mereka melihat Nami berada pada kapal besar yang terbang. Kemudian mencari cara untuk bisa pergi ke tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil naik ke kapal itu. Sesampainya di kapal, mereka berpencar untuk mencari Nami. Namun Usopp telah sampai duluan di tempat Nami. Saat di sana Usopp pun tidak berdaya melawan Enel dan ia dibuat pingsan olehnya. Di sisi lain Sanji masih di lorong mesin. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun di area kapal ini. Dan ia menghancurkan sebagian mesin di kapal tersebut, dengan alasan agar kapal tersebut bisa terjatuh. Sementara Usopp mulai tersadar kembali.
dan menyuruh Nami agar lompat dari kapal. Namun Enel menyerang mereka. Tapi di sini Sanji melindungi Usopp dan Nami. Alhasil ia pingsan dibuatnya. Sementara Nami dan Usopp berhasil kabur. Namun di sini sebelum kabur Usopp berhasil membawa Sanji bersamanya. Di tempat lain, kita diperlihatkan Luffy dan Aishore yang bersusah payah pergi ke kapal Enel. Dan ia langsung ke Giant Jack. Giant Jack adalah sebuah tumbuhan yang paling tinggi di Pulau Upper Yard. Dan ia pun pergi ke tempat tersebut dengan tujuan untuk bisa menggapai tempat Enel. Dan sebelumnya, semua kelompok topi jerami berkumpul di tepi Giant Jack. Namun di sini Luffy tidak sendirian, ia dibantu oleh Nami. Nami juga berhasil membuat strategi agar Luffy bisa menyerang Enel. Namun saat menyiapkan strategi, Enel membuat sebuah awan hitam yang sangat besar. Dan itu ternyata sebuah alat untuk menyalurkan petirnya. Dan tujuannya juga untuk menjatuhkan Pulau Skypiea ke permukaan. Dan setelah strategi dibuat, Nami menyuruh anggota yang lain untuk menebang pohon Giant Jack. Alasannya Nami dan Luffy memanfaatkan pohon tersebut yang tumbang dipakai untuk berpijak dan sampai ke tempat Enel. Di mana Zoro dan Viper berhasil menebang Giant Jack. Sementara Luffy akhirnya berhasil mengejar Enel. Namun Enel pun tak tinggal diam, di mana ia membuat Giant Jack tumbang lebih cepat, agar Luffy tidak bisa sampai ke tempatnya. Dan malah Luffy yang masuk ke dalam awan hitam tersebut. Secara tak terduga Luffy berhasil membuat awan itu lenyap. Selanjutnya, ia akan menggunakan jurus andalannya untuk menyerang Enel. Namun Enel juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi Enel tak bisa menangkis serangan kuat dari Luffy. Dan pada akhirnya Enel pun kalah. Sekaligus Luffy berhasil mendentungkan lonceng emas tersebut. Tujuannya agar Moonblade Cricket mendengarnya dan membuktikan bahwa Pulau Langit benar-benar ada. Sekaligus juga ia membunyikannya agar impian dari Moonblade Cricket tercapai. Bertanda bahwa pertempuran tersebut berakhir. Sekaligus kekalahan dari Dewa Enel. Dan setelah pertempuran usai, para suku Sandy dan para penduduk Pulau Langit mulai hidup berdampingan. Di saat itu pula kita diperlihatkan masa lalu dari kehidupan Norland. Itu diawali di saat Norland menemukan sebuah tempat saat mengarungi lautan badai. Di saat itu, ia mendengar suara lonceng yang sangat indah. Sesampainya di pulau itu, bajak laut Norland menemukan sebuah desa. Ternyata saat itu para penduduk desa melakukan ritual dewa, di mana mereka mengorbankan perempuan muda. Namun Norland dengan sigap membunuh dewa tersebut. Karena ular tersebut adalah wabah penyakit. Singkat cerita, Norland diberi waktu 1 hari untuk bisa membuat obat. Tujuannya agar ia bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh penduduk desa. Dan alhasil ia pun berhasil membuktikannya. Dengan kebaikannya bajak laut Norland pun dihormati oleh suku Sandia termasuk oleh Calgara. Karena kebaikannya Calgara pun memperlihatkan kota emas kepada Norland dan memberikan beberapa emas kepada Norland dan para anggotanya. Selang beberapa hari, ia mendengar bahwa sebelumnya ia pernah memotong pohon suci di pulau tersebut dan itu membuat penduduk desa tersebut tidak senang kepadanya. Namun kemudian Norland menjelaskan bahwa pohon tersebut adalah sumber dari penyakit. Karena pohon tersebut sudah mati, dan pohon tersebut menumbuhkan bakteri penyakit yang membuat penduduk di sana terkena penyakit. Dan setelah mendengar hal tersebut, Calgara berterima kasih kepada Norland dan memintanya untuk kembali lagi di Pulau Jaya. Dan sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu kembali. Dan secara tak terduga Pulau Jaya yang ditempati oleh Calgara tiba-tiba terbang ke Pulau Langit. Sementara Norland diberi hukuman mati karena ia menceritakan pulau emas tersebut. Nah, itulah sepenggal kisah dari masa lalu Norland dan Calgara yang difitnah sebagai pembohong. Singkat cerita, kita kembali ke cerita inti setelah mengalahkan para bawahan dan sekaligus Dewa Enel. Semua penduduk Pulau Langit dan kawanan topi jerami mengadakan pesta yang sangat besar. Dan sebelum kawanan topi jerami pergi, mereka ingin mengambil sebagian emas milik suku Sandia.
dan mencoba mengambilnya secara diam-diam, sementara Robin pergi ke suatu tempat. Ternyata ia ke sana untuk membaca bebatuan kuno yaitu Poneglyph. Dan setelah membacanya, Robin menyimpulkan bahwa semua Poneglyph saling berhubungan. Dan setelah semua Poneglyph terungkap, ia akan mengetahui abad kekosongan. Selain itu, ia juga terkejut karena ia juga melihat sebuah emas yang bertuliskan huruf kuno. Tepatnya bertuliskan Goldie Roger. Hal tersebut membuat Robin kaget. Dan ia menyimpulkan bahwa dulu, kala sang Raja Bajak Laut Goldie Roger pernah ke sini. Nah, setelah semua tujuannya selesai, Robin kembali kepada teman-temannya. Singkat cerita, kawanan topi jerami tidak sempat berpamitan kepada para penduduk Pulau Langit. Karena mereka sedang terburu-buru untuk pergi, dan kemudian mereka pergi dari Pulau Langit dengan arahan Pagain dan Konis. Di mana mereka akan kembali ke Lautan Biru menggunakan gurita. Di mana gurita tersebut membuat Going Merry layaknya balon udara. Dan itu pun menutup cerita dari Arch Skypiea.